Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan salah satu state management yang ada di Flutter, yaitu bernama provider ya. Provider merupakan salah satu state management yang cukup simple, scalable, dan juga cocok untuk aplikasi, baik dari aplikasi yang simple ataupun aplikasi yang kompleks ya. Dan untuk pemula juga ini lumayan bagus juga, karena masih gampang untuk dipahami ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke codingannya. Pertama-tama udah pasti kita harus menambahkan package-nya terlebih dahulu ke dalam pubspec.yaml ya. Kita tambahkan provider. Oke, di sini kita pakai yang latest version saat ini pada saat video ini dibuat, yaitu 6.1.5. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke codingannya. Pertama-tama ini boleh kita hapus dulu aja semuanya. Lalu di sini kita akan membuat contoh untuk yang simple aja, adalah aplikasi default dari bikin project Flutter, yaitu aplikasi increment itu ya, yang biasa kalau bikin project Flutter awal kan pasti ada default aplikasi yang dari Flutter ya. Nah, kita akan membuat hal tersebut tapi menggunakan state management provider. Jadi kita bisa bikin kelas modelnya dulu ya. Bisa kita namain counter model. Dia extends dari change notifier. Seperti ini importnya bisa kita ganti foundation aja ya. Oke. Terus di dalam counter model ini ada variable count seperti ini. Terus kita bikin getter ya. Getter ini adalah variabel yang bisa kita pakai nantinya. Kita get count seperti ini. Terus kita bikin juga function untuk incrementnya. Increment, terus countnya plus. Terus kita notify listener di sini. Jadi si variable count ini apa bedanya sih sama yang ini? Kalau ini dia ada underscore-nya, tandanya adalah dia hanya bisa diakses oleh si counter model aja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir perubahan data yang tidak disengaja. Gitu. Jadi ketika kita ngerubah data atau mau mengambil data, kita harus menggunakan si getter ini. Dan si getter ini diambilnya dari si underscore count ini. Jadi, misalkan kita merubah variabel, misalkan kita di halaman home screen merubah variabel getter ini, itu tidak akan berpengaruh ke si variabel yang di private ini. Kalau misalkan contohnya masih simple, mungkin ini terkesan nggak penting atau masih belum kebayang ya. Tapi nanti kalian akan merasakan impact-nya tuh kalau aplikasi kalian udah besar ya. Kalau aplikasi kalian udah besar, udah kompleks, perubahan data itu cukup krusial ya. Jadi emang harus dijaga sebaik mungkin agar tidak mempengaruhi ke hal-hal yang lainnya. Jadi secara konsep seperti itu tujuannya adalah si getter dan si private ini ya. Terus di sini ada fungsi increment untuk menambahkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu di sini ada notify listener untuk memberitahu ke widget-widget yang watch atau mendengarkan atau melisten ya, bahwa untuk melakukan rebuild aplikasi atau rebuild tampilan halaman tersebut ya. Terus kita langsung lanjut aja, dan baiknya ini harusnya dibikin kelas tersendiri ya, nggak dijadiin di main.dart. Cuman karena ini kita contoh biar gampang aja, biar cepat ya, jadi nggak perlu dipisah, nggak ada masalah. Terus sekarang kita bikin mainnya ya, void main run app. Terus di sini kita bungkus dengan change notifier provider. Terus create-nya itu kita ambil dari counter model seperti ini. Terus kita child-nya adalah my app. Masih error karena kita belum bikin kelasnya. Sekarang kita bikin stateless widget namanya my app seperti ini. Ini bisa kita remove karena kita pakai material aja ya. Lalu di sini kita return-nya material app. Terus di sini mungkin
kita kasih home, namanya mungkin home screen ya. Home screen seperti ini masih error pastinya, karena kita emang belum bikin ya. Jadi si change notifier provider kita taruh di root, karena emang ini akan dipakai di satu halaman satu aplikasi ya. Lalu si my app ini, semua widget yang ada dalam my app, dia akan bisa akses atau melisten dari si counter model ini gitu. Sekarang kita bikin kelas home screen-nya, home screen seperti ini, stateless widget. Lalu di sini kita bikin variable final counter value, kita ambil dari konteks watch. Di sini kita kasih anotasi counter model titik count, kita ambil dari count. Oke, terus di sini kita return scaffold seperti biasa. Kita kasih app bar title text provider example. Terus kita kasih body center, kita kasih center, lalu kita kasih child. Teksnya adalah kita ambil dari counter value yang ada di sini tadi ya. Terus kita mungkin kasih styling dikit, style, text style, font size nya kita bikin besar, terus kita kasih font weight nya bold ya, seperti ini jadinya. Terus bisa kita tambahkan floating action button untuk trigger si increment-nya. Floating action button, on press nya kita kosongin dulu, child-nya kita kasih icon add aja, icons add seperti ini. Terus on press-nya tinggal kita panggil si yang tadi increment itu ya, konteks read, kita kasih anotasi counter model ini panggil increment, koma, seperti ini. Jadi kurang lebih aplikasinya seperti ini. Ada counter model, ada my main-nya ya, entry point-nya, ada my app, dan juga ada home screen. Tampilannya simpel aja seperti ini. Jadi salah satu hal yang jadi pertanyaan atau dibingungin ketika menggunakan provider adalah apa bedanya antara context.watch dan juga context.read ya. Itu kan yang salah satu hal yang sering jadi kita bingung nih ketika kita baru belajar si state management provider ya. Jadi simpelnya gini, si context.watch ini fungsinya atau tugasnya adalah mendengarkan setiap ada perubahan dari variable count ini. Dia hanya menonton atau hanya memantau lah, sesuai dengan namanya watch ya. Dia hanya memantau, jadi ketika ada perubahan di variable count, dia akan melakukan rebuild atau perubahan tampilan ya. Seperti yang tadi di sini nih. Di sini ada notify listener. Nah, ini fungsi yang berhubungan dengan si context.watch tadi. Jadi dia fungsinya hanya untuk memantau perubahan variabel yang ada di count ini. Dan setiap ada perubahan, dia akan melakukan rendering ulang atau update UI-nya. Seperti itu untuk yang watch. Kalau untuk yang read, di sini fungsinya hanya untuk memerintah saja. Memerintah dalam artian kalau di sini kan fungsi increment dia adalah tujuannya menambahkan satu dan seterusnya dia gitu kan ya. Nah, jadi si read ini dia hanya untuk memerintah. Dia tidak ada memantau perubahan variabelnya seperti apa, si count-nya ini udah berapa, apakah variabelnya udah 1, 2, 3, itu dia nggak peduli. Jadi tugasnya dia di sini hanya untuk menambah variabelnya aja, increment, fungsi yang increment sini. Jadi mau variabelnya 10 kayak, mau 11 kayak, si context.read ini nggak peduli. Karena itu yang akan dihandle sama si context.watch tadi ya. Jadi kurang lebih simpelnya kayak gitu. Sekarang tinggal kita coba jalankan aplikasinya. Kita run and debug dan kita tunggu seperti biasa ya. Oke, di sini sudah muncul pertama 0 pastinya ya. Karena emang defaultnya kita kasih 0. Terus kita coba plus, dia akan bertambah 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita melihat perbedaannya sekilas, kalau di default example dari Flutter Project adalah dia menggunakan stateful widget dan juga
menggunakan set state ya, dimana itu akan merubah tampilannya keseluruhan ya. Kalau misalkan kalian menggunakan set state-nya itu tidak apa ya, bisa bilang tidak bijak lah, tidak efisien, itu akan membuat aplikasinya berat. Tapi ketika kita sudah menggunakan state management, terlihat perbedaannya. Di contoh ini atau kasus ini kita tidak perlu lagi stateful widget, hanya cukup stateless, tapi kita bisa melakukan atau membuat aplikasi atau halaman yang bisa berubah state-nya. Padahal stateless widget, tapi dia bisa berubah setiap ada perubahan. Itu salah satu fungsi dari state management ya. Oke, itu dia tutorial provider state management di Flutter, salah satunya ya, karena masih ada banyak juga state management yang lain. Cukup simple, cukup mudah untuk dipahami, cukup oke untuk dipelajari yang baru mau belajar state management di Flutter. Segitu dulu untuk video kali ini, thank you yang sudah nonton. Kalau ada mau request tutorial yang lain, tinggal komen aja. Thank you semuanya, see you in the next video, bye!